Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukranillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini atas nikmat karunia-Nya kita kembali dipertemukan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sabahul khair. Kaifa halukum? Syukran. Bagaimana kabar hari ini? Sehat ya semuanya ya, insya Allah semuanya diberikan kesehatan oleh Allah serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya kelas 5 hari ini seperti yang Bapak sampaikan pada pekan lalu, agendanya adalah tentang pembahasan surat At-Tin. Hari ini materinya Quran surat At-Tin. Apa tujuan kita mempelajari surat At-Tin? Yang pertama, tujuan kita adalah membiasakan diri kita membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian yang kedua, kita akan memahami makna dan kandungan dari Quran surat At-Tin. Baik teman-teman semuanya, sebelum pembahasan Quran surat At-Tin kita mulai, kita awali dengan berdoa bersama-sama. Angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik teman-teman semuanya, untuk pembahasan surat At-Tin kita awali dengan bersama-sama membaca Quran surat At-Tin bersama-sama. Wahid, Isnain, Salasah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama membaca surat At-Tin. Baik teman-teman kelas 5, langsung saja kita untuk mengenal surat At-Tin ya. Kita akan membahas dimulai dari nama surat At-Tin sendiri. Surat At-Tin diambil dari ayat pertama. Jadi nama surat At-Tin diambil dari kata wattini pada ayat pertama surat At-Tin. Wattini waz-zaitun. Maka dinamakan surat ini adalah surat Tin, buah tin. Kemudian yang kedua, surat At-Tin ini ayatnya berjumlah 8 ayat. Surat At-Tin diturunkan di kota Makkah. Surat yang diturunkan di kota Makkah maka termasuk golongan surat Makkiyah, artinya turun di kota Makkah. Kemudian di dalam Al-Quran surat At-Tin ini berada pada urutan ke-95. Apa saja kandungan dari Quran surat At-Tin ini? Nah,
teman-teman semuanya silahkan ya, yang belum baca terjemahan surat At-Tin silahkan dibaca. Adapun kandungannya sebagai berikut. Yang pertama, ayat 1 surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Artinya demi buah tin dan buah zaitun. Kandungannya adalah surat At-Tin ayat pertama ini menyatakan tentang buah tin dan buah zaitun. Buah tin adalah salah satu buah yang banyak manfaatnya. Buah tin ini apabila dikonsumsi dalam kondisi perut kosong maka akan menjadi obat yang banyak manfaatnya. Sedangkan buah yang kedua adalah buah zaitun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, makanlah buah zaitun dan gunakan minyak dengannya. Karena buah zaitun ini adalah buah yang diberkahi. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan disahihkan oleh Albani. Kemudian yang kedua, wa turi sinin, dan demi bukit Sinai. Nah, kandungan ayat yang kedua ini adalah menjelaskan tentang bukit Sinai. Bukit Sinai ini adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala pernah mengajak bicara Nabi Musa alaihissalam, dan di tempat ini pula Nabi Musa alaihissalam mendapat perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi Raja Fir'aun, di mana Raja Fir'aun telah melampaui batas-batas. Kemudian pada saat peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW singgah di Bukit Sinai ini dan melaksanakan sholat 2 rakaat, serta Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat ini sebagai penghormatan terhadap tempat Bukit Sinai ini, artinya tempat yang suci. Kandungan yang ketiga, ayat yang ketiga, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Maksud dari surat At-Tin ayat ketiga ini adalah maksudnya kota Mekah ya, negeri di sini adalah kota Mekah. Wa hadzal baladi ya, dan demi negeri ini adalah dimaksudkan untuk kota Mekah ya. Al-Amin yang aman, artinya barang siapa yang memasuki kota Mekah maka ia berada dalam keamanan. Di Mekah ini Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana, sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kandungan dari surat At-Tin ayat 4 ini bahwasanya manusia diciptakan dengan bentuk sebaik-baiknya, baik jasmaninya, baik rohaninya ya. Kemudian kenapa dikatakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sempurna? Karena manusia ini memiliki jasmani, rohani, akal, kemudian nafsu ya. Sedangkan makhluk yang lain semisal hewan hanya memiliki ya jasmani ya, fisik, namun tidak memiliki akal. Itulah perbedaan ya manusia dengan makhluk lainnya. Manusia dikaruniai akal pikiran. Oleh karena itu ya, kita yang telah dianugerahi Allah Subhanahu wa taala akal, maka gunakanlah akal kita ini ya agar derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kelima, tsumma radadnahu asfala safilin. Nah, ya ayat kelima ini ya sangat mudah bagi Allah untuk ya mengembalikan manusia pada tempat yang serendah-rendahnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ya tadi di ayat 4 dikatakan manusia adalah manusia yang diciptakan dari ya sebaik-baiknya penciptaan.
Nah, manusia di ayat yang kelima ini yang tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan pikirannya, maka dia akan menjadi orang yang di tempat yang serendah-rendahnya, artinya orang yang hina. Ya. Kemudian ayat ke-6, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illa, kecuali nih. Nah, siapa yang dikecualikan? Ya, illal ladzina amanu, kecuali orang yang diberikan nih ya bekal keimanan, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati, dan mengerjakan kebajikan. Falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka itu pahala yang tiada putus-putusnya. Jadi ya, gunakan akal pikiran kita agar bisa mengangkat derajat kita ya. Alhamdulillah ya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan kebajikan adalah termasuk orang yang menggunakan akalnya. Oleh karena itu akan mendapatkan ya falahum ajrun ghairu mamnun, pahala yang tiada putus-putusnya, kebahagiaan yang tiada putus-putusnya. Kemudian di ayat berikutnya, fama yukadzibuka ba'du biddin. Artinya ya, buat apa mereka mendustakan Allah? Buat apa mereka tidak percaya kepada Allah? Sedangkan manusia ini tercipta dari tidak ada menjadi ada. Apalagi untuk hari pembalasan ya. Pasti Allah sangat mudah menghidupkan kita kembali untuk mempertanggungjawabkan selama perbuatan kita di dunia. Ya. Kemudian di ayat terakhir, alaihissallahu biahkamil hakimin. Ya, di ayat ke-8, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah sebijaksana-bijaksananya hakim ya, hakim yang bijaksana. Nah, artinya apa? Allah ini maha adil ya. Tidak akan Allah menzalimi ya manusia-manusia yang telah diciptakannya. Setiap manusia akan mendapatkan balasan sesuai apa yang dikerjakannya. Orang yang mengerjakan kebajikan akan mendapatkan balasan kebajikan. Orang yang mengerjakan keburukan maka akan mendapatkan keburukan. Itulah ya, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah ya Tuhan yang maha bijaksana. Nah, kemudian di akhir ayat tadi Pak Syahri ya menambahkan ya bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini artinya ya bala artinya ya, wa ana dan saya ala dzalika atas yang demikian minasyahidin adalah orang yang termasuk menyaksikan. Oleh karena itu kita menyaksikan bahwa Allah ini maha adil ya. Tidak pernah Allah menzalimi semua makhluk yang telah diciptakannya. Demikianlah kandungan dari Quran Surat At-Tin. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa menyimak dari kandungan Surat At-Tin ini. Adapun kesimpulan pada pertemuan hari ini adalah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya penciptaan. Manusia diciptakan dengan kesempurnaan. Manusia memiliki akal yang digunakannya untuk berpikir, kemudian diberikan hati untuk merasa. Allah Subhanahu wa taala melalui surat At-Tin ini mengajarkan kita agar selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat At-Tin ini mengajarkan kita untuk memperbanyak ya amal solih, amal kebajikan. Dengan amal solih tersebut kita akan mendapatkan ya pahala yang tiada putus-putusnya, kebahagiaan yang tiada putus-putusnya. Baik teman-teman semuanya, itulah ya sedikit pembahasan tentang Quran Surat At-Tin. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita tutup ya, kita akhiri pertemuan hari ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang paling terakhir Bapak ucapkan selamat mengerjakan tugas yang diberikan, pastikan dikerjakan dengan teliti, dengan baik dan penuh sungguh-sungguh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Ila liqa.